Pak Ahmad kabari kalau sudah siap. Kameranya mati nggak? Mati, Ustaz. Sepertinya sudah siap untuk streamingnya juga. Meri juga sudah siap ya Pak. Ya, kita lihat. Ustaz, silakan Ustaz untuk mulai ya. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila Recording in yaumil progress. amma ba'd. Para hadirin, Bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Balad, para staf, guru, dan karyawan Yayasan Ibnu Umar beserta Yayasan Yusna dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan Subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu, yang mana dengan menuntut ilmu ini insya Allah akan mudahkan jalan kita untuk menuju surga. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah sebentar lagi kita akan mendengarkan kajian dari Al-Ustaz Abdurrahim Ayyub hafizahullah ta'ala dengan tema perkembangan Islam di Indonesia dan Australia. Pada para hadirin jamaah sekalian, agar hendaknya selalu mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu ini, dan juga tak lupa Anda ingatkan kepada para jamaah sekalian untuk mencatat apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz nanti. Mungkin saya sapa dulu Ustaz Abdurrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Khair, alhamdulillah. Kaifa hal? Alhamdulillah. Insyaallah kita akan mendengarkan kajian dengan tema perkembangan Islam di Indonesia dan Australia yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdurrahim Ayyub hafizahullah ta'ala. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura. Baik. Jazakallahu khairan pada moderator Ustaz Jazil. Alhamdulillah, kita mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwafillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir dalam kajian ini, di mana kita memilih tema perkembangan Islam di Indonesia dan Australia. Adapun kenapa kita ambil tema ini adalah dalam rangka memotivasi diri agar lebih semangat ya berislam, agar lebih semangat memeluk Islam, dan jika diberi anugerah Allah ilmu, maka dakwahkanlah. Hendaklah berdakwah. Karena apa? Tidaklah Islam sampai ke kita, ke Indonesia. Bahkan ya waktu saya ke Moro itu melalui pulau-pulau kecil sampai pelosok-pelosok ya yang tanahnya kecil, pulau-pulau, karena di Indonesia ribuan pulau, itu ada masjid atau ada musallah istilahnya. Artinya Islam telah memasuki ya pelosok-pelosok desa. Itulah keagungan ya, din ini. Liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ya, Islam ini akan mengungguli din-din yang ada dan cukuplah Allah menjadi saksi. Mungkin kita tidak menyaksikan karena usia kita yang singkat ya bahwa Islam akan ada di daerah yang mungkin dulu kita tidak pernah menyangkanya. Ya, siapa yang menyangka bahwa Islam ada di Indonesia? Ya, mungkin orang-orang dahulu tidak menyangka. Ya, tapi sekarang kita telah menikmati ya nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran Islam. Hendaklah kita bersyukur. Ya, dalam bab ini kita bersyukur. Agar apa? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur artinya apa? Setelah kenal Islam, mempelajari, mengamalkan, ya, mengajarkan. Semuanya itu dengan ikhlas. Mengenal Islam, lalu ikhlas belajar. Lalu ikhlas mengamalkan, lalu ikhlas menyebarkan. Ya, innamal a'malu binniyat. Maka sampailah kita kekaguman diri kita ini kepada siapa? Kepada para da'i, du'at ilallah, di jalan Allah. Du'at ini telah menyampaikan begitu ya banyak nikmat ya. Mereka bukan saja mendapatkan nikmat untuk dirinya, keluarganya, tapi menyebarkannya. Ya. Karena mereka apa? Mereka mengamalkan ayat-ayat Allah. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa alam biman dhalla an sabili wa huwa alamu bil muhtadin. Ya, dalam surat An-Nahl ayat 125. Ini ayat yang sangat kita familiar atau dekat dengan para duat dan hendaklah kita amalkan semampu kita. Ya. Ud'u ila sabil, ya, serulah, ajaklah, panggillah ya manusia kepada jalan Rabbu. Ya. Bil hikmah, dengan hikmah dan pengajaran yang baik ya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati ahsan. Jika perlu berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang baik, dengan etika yang baik. Ya, ini yang kita maksudkan. Para dai telah mengamalkan ayat ini sehingga sampailah kita memeluk Islam. Sampailah ibu, bapak, nenek-nenek kita ya mengenal Islam. Inilah nikmat yang agung. Ya. Dalam tafsir Sa'di dijelaskan ya secara makna, secara terjemahan, dengan hikmah maksudnya setiap orang sesuai dengan keadaan dan pemahaman serta sambutan
dan ketaatannya. Termasuk hikmah dalam berdakwah adalah berdakwah dengan dasar ilmu, bukan kebodohan. Ya, memulai dengan perkara yang paling penting sesuai dengan skala prioritas. Lalu yang lebih penting daripada yang sesudahnya dan yang lebih dekat dengan alam pikiran mereka dan mudah difahami. Dengan cara yang simpatik yang lebih mendatangkan sambutan lebih baik dengan penuh kelembutan dan persuasif. Inilah hikmah. Artinya boleh juga dengan sunnah. Bagaimana Nabi mendakwahkan Islam, bagaimana para sahabat, Mus'ab, ya, Mu'adz bin Jabal, Mus'ab dan lain-lain. Ya, ini para duat-duat kaliber dunia, ya, yang menyampaikan Islam ke pelosok Yaman dan Madinah. Ya, alhamdulillah. Inilah nikmat yang perlu kita syukuri. Dan yang paling penting adalah inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sungguh Rabbmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Jadi ya, kita berdakwah saja. Yang tahu itu Allah. Yang tahu mad'u kita hatinya Allah. Kita hanya zahirnya saja. Oh, ini menolak. Oh, ini menerima. Kita tidak boleh memvonis. Mungkin orang ini menolak karena dakwah kita yang kurang bagus. Mungkin orang ini menolak karena ucapan kita yang salah. Karena akhlak kita. Karena dia tahu akhlak kita yang buruk. Jadi dia tolak. Tapi setelah didakwakan sama orang lain, sama duat lain yang mempunyai akhlakul karimah yang lebih bagus dari kita, dia terima. Ya, jadi berhusnuzon pada para mad'u. Mad'u itu orang yang kita seru. Ini penting sekali. Ya, jangan suuzon. Karena dia menolak kita, kita udah, wah ini orang gak bakal dapat hidayah nih. Nah, tidak boleh kita mendakwai Allah. Ya, begitu. Dan wajadilhum billati ya ahsan. Kalau perlu berdebat, berdebat dengan cara yang baik. Inilah Islam tersebar dengan ini. Ya, dengan hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Dan alhamdulillah ya, duat mengenal uslub ini dan juga memahami bahwa la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita tahu itu. Alhamdulillah, saya pernah tinggal di Australia 17 tahun. Ya, di negara yang mayoritas Kristen. Hampir setiap weekend, Sabtu Minggu, itu saya didatangi oleh Kristen. Yang namanya, di sana namanya, saya lupa, Jehovah Witness. Di sini kesaksian Jehovah. Ya, mereka benar-benar gigih mendakwahkan kitabnya. Ya, alhamdulillah saya layani karena saya sekalian latihan bahasa Arab saya. Alhamdulillah. Mereka ingin sekali mengconvert. Saya bilang, ya, mereka, are you going to convert me to your religion? Kamu ingin merubah saya dari agama Islam ya ke agama kamu? Saya berdoa, insya Allah saya tidak. Tetapi memang subat-subat itu masuk. Alhamdulillah saya dapat manfaat dari melatih bahasa Inggris saya dalam berdebat. Ya, tapi pada saat-saat tertentu, alhamdulillah mereka selalu kalah hujah. Ya, begitu. Dalam surat lainnya, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ahsan. Dan janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Ya, sediakan kopi, sediakan teh, silahkan apa yang kamu mau dakwahkan tentang Yesus. Yesus itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dia manusia biasa, begitu. Kita kasih dalil-dalilnya di Quran, kita kasih dalil-dalilnya di Bible, ya begitu. Dan ini adalah semua duat-duat kita. Sampailah Islam ke Indonesia, alhamdulillah. Ya, saya tergerak untuk memilih materi ini karena dikirimi satu artikel oleh seorang yang saya hormati di Australia, ya, Brother Harun. Saya panggilnya Uncle Harun, umurnya jauh lebih tua dari saya. Dia kepala sekolah waktu saya ngajar di sana. Dia capsek saya. Dia ngirim
ya, interesting read, ya. Dia menulis, dia ngirim artikel yang dia dapatkan, ya, dijelaskan di sini, Mayor of London Muslim, ya. Mayor tuh mungkin wali kota ya, bukan gubernur. Kalau gubernur, governor. Tapi the mayor mungkin bupati atau wali kota. Saya kurang paham terjemahannya. Major atau Mayor Birmingham Muslim, Mayor Leeds Muslim. Ini nama-nama tempat. Blackburn Muslim, Oxford Muslim, Luton Muslim, Oldham Muslim, Rockdale Muslim. Nah ini di London ini di England. England adalah UK, United Kingdom. Suatu negara yang hampir menguasai ya belahan dunia. Malaysia dikuasai, ya, Singapura, belum Afrika dan lain-lain. Ini sekarang banyak bupatinya, camatnya mungkin Muslim, ya. No all UK school are only serving halal meat. Sekarang di UK itu United Kingdom, English, England, British, itu menyiapkan halal meat. Halal meat adalah daging yang Muslim sembelih, ya, halal meat. Alhamdulillah. All this achieved by only just 4 million Muslim out of the 66 million population. Di Inggris itu ada 66, juta manusia, 4 juta Muslim. Ya, masih minoritas di sana, tapi mereka bergerak terus. Ya, karena apa? Ya, karena mereka juga orang-orang yang berpikir. Ya, kebanyakan di barat, sebagaimana saya pernah tinggal di Australia 17 tahun, memang mereka senang berpikir, mencari. Kalau mereka menemukan sesuatu, mereka baca sumbernya apa. Misalkan mereka mau masuk Islam, mereka tanya, Islam itu apa sumbernya? Quran. Terus apalagi hadis. Itu mereka baca itu. Ya, karena mereka dididik untuk ilmiah. Ya, dalam hal ini ilmiah mereka, sangat ilmiah. Ya, tapi ada juga yang bodoh. Ada juga yang masuk Islam sekedar ikut-ikutan. Ada juga yang masuk Islam karena pernikahan. Tapi artinya Islam ini, ya, sebagaimana Heraklius dalam hadis Bukhari, ya, bertanya kepada Sofyan, ya, begitu. Pada Abu Sofyan, ya, waktu masih belum Islam, ditanya apakah pengikutnya makin banyak atau ada yang murtad. Pengikutnya makin banyak. Ya. Nah, inilah ciri-ciri ajaran yang benar, tidak bisa dibendung. Ya, ini Heraklius mempunyai penasehat ahli nujum, ahli fikih, filosof, gitu. Jadi dari kecerdasannya Heraklius, pertanyaan di hadis Bukhari itu, hadis yang panjang sekali, intinya dia bukan meramalkan, dia memperkirakan, prediksi yang boleh, karena berdasarkan ilmu. Ya, niscaya agama itu akan sampai, ya, ke daerah kita, begitu. Dan juga berdasarkan buku-buku yang saya pernah baca juga waktu saya muda, ya, tahun 80-an, masih belasan tahun umur saya baca buku yang masih berkesan, bukunya sudah hilang, Wawasan Islam karangan Sarifuddin Endang, ya, Endang Ansari, Sarifuddin Endang Ansari, anak dari ulama besar, ya, yang di Bandung. Ya, dia mengutip, ya, sama seperti yang dikutip yang teman saya mengirimkan ini. Leo Tolstoy, ya, lahirnya 1828 sampai 1910. Dia bilang, Islam will rule the world one day because in there is a combination of knowledge and wisdom. Islam, ya, ini orang ini ngomong 1828 1910, ya, orientalis. Islam akan mengontrol dunia dikarenakan di dalam ajaran Islam itu ada gabungan antara ilmu dan hikmah. Coba, ya, mereka baca. Di antara mereka ada yang belajar Islam untuk memusuhi, untuk menghancurkan Islam. Ada seperti Snokorgonya. Nanti akan kita singgung dia. Ya, itu. 2, Herbert Wells.
until the effectiveness of Islam again. How many generations will suffer atrocities and life will be cut off? Then one day the whole world will be attracted to it. And that day there will be peace, and on that day the world will be inhabited again. Ini gambaran ya orang-orang cerdas, yaitu orientalis yang banyak baca buku, sering diskusi, ya itu 1846 1946 ya. Jadi tentang until the effectiveness of Islam again, sampai Islam itu efektif lagi ya, artinya berfungsi lagi. Berapa generasi yang sudah hancur, tapi suatu hari dunia akan tertarik kepada Islam. Maka pada saat itu akan ada kedamaian, ya. Setelah itu baru ya kiamat. Ya, jadi mereka baca juga dari sumber-sumber Islam, ya begitu. Dan juga yang kita kenal nih anak-anak yang adik-adik kita pun telah membacanya, Albert Einstein, ya. Dia menulis juga, Albert Einstein itu ahli fisika, ya dunia yang diakui orang Yahudi, 1879 sampai 1955. I understand that the Muslim did through their own intelligence and awareness which the Jews could not do. Ya, padahal dia orang Yahudi nih. Coba lihat, saya memahami, saya mengerti bahwasanya Muslim, ya, kaum Muslim itu ya telah mempunyai kecerdasan dan awareness. Awareness itu apa? Aware itu kepedulian yang dimana Yahudi tidak punya. In Islam, it is the power that can lead to peace. Islam mempunyai kekuatan untuk mendamaikan, untuk sampai kepada kedamaian. Emang Islam kan kedamaian, kesejahteraan, ya. Aslim taslam. Masuk Islamnya kamu, misalnya kamu akan selamat, ya begitu. Banyak lagi. Saya nggak akan bacakan di sini yang saya pernah baca waktu saya muda, tapi diterjemahkan oleh Sarifuddin Endang Ansori waktu dulu. Saya baca wawasan Islam, tapi saya sudah nggak ada bukunya. Tapi saya baca lagi di artikel yang dikirim oleh saudara saya, Uncle Harun, Bernard Shaw, ya, 1856-1950. Ini tahun 18-an semua, ya, scholar-scholar ini. The whole world will accept Islam religion one day. Seluruh dunia akan menerima Islam pada suatu hari. And if it cannot even accept the real name, ya, walaupun mungkin tidak bisa menerima namanya, it will accept it by a name metaphor. Dia akan menerima Islam bukan nama Islam. Artinya apa? Islamnya nggak mau, tapi ajarannya begitu maksudnya. West will accept it one day, and Islam will be the religion of those who have studied in the world. Ya. Barat, Eropa dan lain-lain, Barat di sini tersebut, ya, will accept one day, akan menerima Islam pada suatu hari. Kenapa? Islam will be the religion of those who have studied in the world. Islam, ya, adalah agama yang diterima oleh orang yang mempelajarinya. Nah ini ingat, ya, begitu. Jadi ini banyak lagi. Saya tidak akan bacakan semuanya. Dan mari kita masuk kepada apa? Islam di Indonesia. Islam di Indonesia, ya, berawal dari abad 7. Ini yang paling kuat. Ya, ada perbedaan. Kenapa kita bicarakan Islam di Indonesia? Satu, kita tinggal di Indonesia. Ya, Indonesia itu ada di mana? Ada di Asia Tenggara. Ya. Islam sudah sampai pelosok-pelosok di Asia Tenggara. Bahkan di Asia Tenggara, agama terbesar adalah agama, ya, Islam masuk ke Burma. Ya. Ini
negara-negara yang mungkin minoritas ya. Yang kalau yang mayoritas adalah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Yang minoritas ya, Myanmar, Burma atau Myanmar itu minoritas Islam. Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam secara geografis. Itu sekarang. Kalau dulu Islam itu sampai ke Filipina. Bahkan ada ya itu urusan para intelektual Muslim yang menggali kembali ya. Filipina itu namanya apa? Manila itu juga dari kata Islam begitu. Ada Raja Campak ya, Campak itu Muslim dulunya, tapi diserang oleh Cina. Nah, ini Asia Tenggara. Filipina dulu mayoritas Islam, datanglah Portugis. Ya, waktu saya di sana di Moro begitu, seperti itu. Thailand juga, Vietnam ini dulu pernah Islam, lalu diserang oleh komunis Cina dan lain-lain. Ya, nah, ini jadi ya, Singapura dulu Melayu, ya, tapi diserahkan oleh British. Sekarang kebanyakan beragama selain Islam. Thailand, Vietnam dan lain-lain. Itu secara geografis. Secara presentase seluruh Islam Asia Tenggara itu 240 juta. Ya. 42% dari jumlah populasi ya penduduk Asia Tenggara jumlahnya sekitar 25%. Ya. Dari total penduduk muslim dunia yang berjumlah 1,57 miliar. Seluruh muslim 1,57 miliar. Ini berdasarkan buku yang saya ambil. Ya, mungkin buku ini 10 tahun atau yang lain ya. Ini enggak tepat, kita bukan bicara statistik di sini. Ya, jadi muslim tuh di dunia 1,57 miliar. Banyak ya. Ya, begitu. Jadi 25%-nya adalah Islam. Gitu. Dan adanya di Asia Tenggara itu sekitar 240. Tidak termasuk India. Kalau India sendiri itu 200 jutaan itu. Itu minoritas itu India. Karena penduduk India adalah 1 miliar lebih. Ya kita doakan kaum muslim di India yang lagi banyak ditekan. Gitu. Dan muslim, ini statistik nggak perlu ya, muslim di Indonesia berjumlah sekitar 203 juta jiwa. Atau 88,2%. Pernah 90%. Nggak tahu ini menurunnya kapan. Ya, saya pernah dengar waktu saya muda kita kenal di Indonesia 90% itu Islam agamanya. Itu. Ya hampir 230 juta jiwa. Di Malaysia Muslim berjumlah 16 jutaan. 16.500 sekian atau 64%-nya mayoritas ya. Gitu. Atau 64% dari total penduduk. Ya. Muslim berjumlah 269.000 atau 60% di Brunei itu. Brunei Darussalam. Ya, masih dipimpin oleh kerajaan. Sedangkan di Singapura sekedar cuma 16 juta atau 15% dari seluruh penduduk. Gitu. Nah, ini kita tidak berpanjang lebar di situ. Ya, silakan baca sendiri. Sekarang sudah mudah, tinggal Google akan keluar itu. Sekarang kenapa kok Islam ada di Indonesia? Ini teorinya berbeda-beda dan banyak sekali. Ya bukan banyak sekali, ada 6 teori. Tapi yang kita ambil adalah teori Timur Tengah yang disepakati oleh Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Dan ini yang paling menenangkan hati umat Islam. Kenapa? Karena masuknya Islam ke tanah Indonesia atau Jawa atau sekitarnya, Sumatera dan lain-lain itu abad ke-7. Ya artinya apa? Ya dekat dengan lahirnya Rasulullah. Ya, sahabat, tabi'ut tabi'in, begitu. Abad ke-7 Masehi. Ya ini juga pendapat orientalis yang jujur. Seperti Van Loor, Anthony H. Jones, P.W. Arnold, ya begitu. Ada orientalis yang jujur, ada orientalis jujur tapi salah berteori. Ya kita tidak akan berpanjang lebar di situ. Ya ada juga yang berpendapat lain-lain seperti ya, dari Gujarat, ya
Dan di antara indikasi bahwa Islam telah sampai, yaitu tentang adanya penduduk Arab yang notabene beragama Islam di daerah Kafur, yaitu daerah Sumatera itu, Medan, Sumatera Utara. Ya, di situ ada Baros. Nah, daerah yang namanya Baros, yaitu ada Kapur Barus. Kapur Barus itu sudah dikenal Firaun memakainya dan Rasulullah memakainya. Ya, Rasulullah kenal Kafur. Kafur ada ada ustadz yang menyelidiki, tidak ada di Quran dan bukan kata bahasa Arab asli. Yaitu memang Kafur ya Kafur begitu. Jadi ini adalah indikasi bahwa Islam awal sekali datang. Ya. Dan kita juga tidak akan berpanjang lebar. Ada teori bilang dari Iran, yaitu biasanya dibawa oleh Syiah, kelompok Syiah. Snok-Horgonya memandang Islam datang sekitar abad 12 sampai 13. Ya, dia orientalis dan untuk orang Indonesia dia orientalis jahat karena dia penasihat Hindia Belanda menjajah kita. Itu. Teori-teori lain banyak, kita nggak akan bacakan satu-satu. Itu asal sekedar tahu saja. Ya. Terus kita masuk Islam pada masa awal penjajahan. Islam ini di Indonesia terutama mengalami periode yang sangat sedih. Setelah Islam mempunyai kerajaan Islam, kita juga tidak akan berpanjang lebar di situ. Ada kerajaan Goa, ada kerajaan di Indonesia, Demak dan lain-lain. Subur sekali Islam. Ya, masuklah Belanda. Belanda ini bukan sekedar rempah-rempah saja. Dia mempunyai misi Belanda, Portugis, Spanyol mempunyai misi 3G. Ya. God, gold, glory, ya, and gospel. Ya. Gold yaitu kekayaan, emas, glory, kemenangan, untuk kemenangan Kristen maksudnya, and gospel. Gospel itu Injil, mereka menyebarkan Injil. Nah, ini teori. Ya, sudah diyakini dan banyak itu. Karena berdasarkan ucapan mereka juga. Ya, mereka yang membanyak mengkonvert, istilah convert, bayangkan, ya, mereka pakai senjata untuk membalikan umat Islam ke agama mereka. Ini kenyataan. Dan pada zaman kedatangan Belanda ini bertepatan dengan melemahnya pertahanan maritim dari kesultanan Indonesia yang diakibatkan banyaknya peperangan yang dilakukan oleh Kesultanan Indonesia dalam usahanya menutup lautan Indonesia dari perluasan wilayah imperialis Portugis dan lain-lain. Jadi ya umat Islam, sultan-sultan ini sudah banyak sekali perang dengan Portugis, ya, sehingga kekuatan mereka melemah maritimnya. Kan Indonesia banyak lautan. Gitu. Jadi pada saat lemah masuklah Belanda. Dan juga ada teori, ya, silakan dengar ceramahnya Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalam, didapatkannya dokumen di mana pastor atau paus, saya kurang ingat itu, membagi dunia menjadi dua, kekuasaan Spanyol, Portugis, seperti itulah. Jadi memang mereka merasa berhak menjajah, ya, dengan 3G, ya, bukan 3G Wi-Fi, bukan, ya, gold, glory, and gospel. Gospel itu Injil. Tuh. Dan banyak sekali armada Belanda. 1599 armada Belanda kembali datang ke Indonesia di bawah pimpinan Van der Hagen, ya, dengan membawa 1.600, ya, gitu, pimpinan Van Neck begitu. Ya, jadi dan mereka mengeruk memang rempah-rempah cerita yang paling tersohor. Tapi di balik rempah-rempah mereka merubah, ya, bangsa Indonesia atau bangsa-bangsa yang telah Islam di bawah kesultanan, ya, menjadi agama Kristen atau yang mereka percayai.
begitu. Dan kenapa Belanda menganggap umat Islam di Nusantara memiliki hubungan dengan Khalifah Turki Utsmani? Ya, sama halnya dengan agama Katolik yang memiliki hubungan dengan Paus di Roma. Untuk itu Belanda memilih sikap untuk tidak ikut campur terhadap urusan Islam karena takut akan mendapat ancaman dari Khalifah Turki apabila Belanda mengusik ketenangan umat Islam yang ada di Nusantara. Ya, ini pandangan juga ya, bisa seperti itu. Tapi intinya mereka memang juga ada misionerinya bawa. Ya, bahkan Ustadz Syafiq Reza sempat menceritakan, itu ada ceramahnya di YouTube, saya ngutip, saya catat, ada misionaris yang datang ke Madura, ya, pemerintah tidak menyokong, pemerintah Hindia Belanda tidak menyokongnya, tapi dia tetap mendakwakan satu keluarga diusir, ya, karena terlalu membahayakan, akhirnya diusir oleh pemerintah Hindia Belanda karena takut Madura, kelompok Madura berontak. Tapi dia datang lagi, ya, untuk mendakwahkannya tanpa melalui pemerintahan Hindia Belanda. Begitu sampai langsung dibunuh oleh bangsa Madura. Ya, Madura itu Muslim. Saya pernah ke sana, alhamdulillah. Ya, mayoritas begitu. Baik, kita tidak akan berlama-lama. Islam masuk ke Indonesia. Ya, Islam pada masa awal peran umat Islam dalam mengusir penjajah. Nah, ini penting, ya, agar anak-anak muda, adik-adikku, anak-anakku tahu betapa umat Islam itu sangat berjasa dalam mengusir penjajah. Karena apa? Karena ada ajaran jihad. Jihad yang benar, yang syar'i. Ya, bukan jihad-jihad yang ditafsirkan oleh sekelompok, ya, hizbiyun atau kelompok-kelompok yang ingin membela Islam, menegakkan syariat Islam dengan membunuh, membom, teroris. Tidak. Jihad dulu adalah melawan penjajah. Ya, dipimpin para ulama seperti Imam Bonjol, Diponegoro, dan lain-lain. Ya, ini akan kita dapati di sejarah-sejarah. Ya, begitu. Dan kebanyakan pemimpin-pemimpin ini ya benar-benar gigih. Mereka perang apa adanya. Ya, umat Islam semua itu. Silakan, sudah sejarah sudah banyak. Ya, di antara mereka, ya, Hos Cokro Aminoto, ya, begitu. Walaupun ada di antara tokoh Islam, ya, setelah merdeka masih tetap ingin perang, ya, seperti Kartosuwiryo, ya, begitu. Ya, dulu beliau adalah pelopor juga perjuangan melawan Belanda, ya, itu amalannya. Semoga Allah terima. Tapi setelah berdirinya negara yang sah Indonesia, sebenarnya tidak boleh lagi, apalagi sudah kalah perang. Karena kita paham dalam satu hadis, dalam satu negara, satu tempat tidak boleh ada dua pemimpin. Jika ada dua pemimpin, satu dibunuh. Begitu. Ya. Bahkan Raden Ajeng Kartini itu seorang guru, ya, Cut Nyakden, dan lain-lain. Banyak sekali. Ya. Dan itu boleh didapatkan dengan rajin membaca itu dari penulis yang benar, ya, adik-adik, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, agar memotivasi, ya, bahwa pengorbanan umat Islam, ya, Bung Tomo dalam mengusir penjajah itu sangat-sangat besar, ya. Jadi jangan sampai kita mau didiskreditkan, direndahkan. Dan kita sangat berlapang dada, ya, terhadap umat lain, ya. Jangan sampai yang mayoritas diinjak-injak, tidak boleh juga. Alhamdulillah kita hidup rukun, ya, tidak boleh ada satu unsur dari mana saja untuk mengganggu ketentraman, ya, Bhinneka Tunggal Ikaan kita di sini. Ya, kita berbeda tapi rukun, karena jangan sampai terjadi perang saudara, ya. Perang, konflik itu berat, yang kasihan anak-anak, ya, ibu-ibu, wanita, orang-orang tua, dan pendidikan akan terbengkalai. Coba itu di Syria sekarang.
ada anak Arab tidak paham sholat, tidak paham wudhu, ya. Kenapa? Konflik yang berkepanjangan. Contoh Tengku Imam Bonjol, ya. Tuanku Tambusi, pemimpin perang Padri 1833, 1837. Kesultanan Aceh, ya, Tengku Syekh Muhammad Saman dan lain-lain. Cuk Nyadin tadi, ya. Habib Abdurrahman dan lain-lain, banyak sekali, ya. Jajahan masa penjajahannya ada dua, Belanda dan Jepang, setelah itu sekutu. Ya, setelah Jepang datang, Belanda kabur, ya. Ada kesaksian dari seorang dan orang itu masih hidup, ya. Seorang ibu, dia pernah tinggal di Kalimantan, dia cerita bahwa dia pernah melihat waktu Jepang datang, Belanda itu dibunuhin, dicincang, disalib, kepalanya dibawa ya, di tembok. Ya, bukan mudah mereka. Mereka taruhannya darah itu untuk menguasai Indonesia. Begitu kalah ya disiksa sama Jepang. Ya, ibu ini ngelihat sendiri. Dia cerita umurnya sekarang sudah 87 tahun. Ya, dia ngelihat waktu di Kalimantan, ya, karena bapaknya juga hampir ingin dibunuh Jepang. Tapi karena berjasa mengobati jenderal Jepang atau pemimpin Jepang, dia tidak dibunuh. Ya begitu. Ya itu resiko. Ya Jepang memang bentar, tapi sangat merusak. Dan pejuang-pejuang kita, coba lihat, banyak sekali, ya. Dan Jepang mempunyai pendidikan sehingga lahirlah Jenderal Sudirman. Ya, mereka mengalami proses pendidikan militer, peta namanya. Ya, ini perlu kita tahu. Dan beliau adalah seorang guru agama, seorang guru lah, Jenderal Sudirman itu. Tapi berbakat, leadership-nya bagus, ya, sampailah dia masuk ke peta, sampailah dia jadi Jenderal Bintang 5. Cuman ada beberapa di dunia ini, Jenderal Bintang 5. Salah satunya Jenderal Sudirman, Ahmad Yani, Nasution, Jenderal Nasution dan Jenderal Soeharto mungkin. Nah, kalau di Amerika, MacArthur dan lain-lain. Lalu Indonesia melawan sekutu. Bayangkan, dari lawan Belanda, lalu Jepang, lalu sekutu. Padahal sekutu foto-foto dari abang ipar saya yang belajar di Jepang lama, dia banyak bawa majalah-majalah tentang korban Jepang, memang mengerikan, ya, hancur itu. Dan sekarang udah banyak dokumen itu, silakan. Nah itu lawan Indonesia dulu, sampai Jenderal Inggris mati di Surabaya, dibunuh oleh para pejuang, ya. Nah ini ada kontroversi, santri-santrinya, ya, salah satu tokoh NU, ya, Asy'ari, atau pejuang, ya, itu campur sudah. Yang jelas mati Jenderal, ya, Inggris yang mati cuma di Indonesia. Dan beliau ingat, sekutu ini pemenang Perang Dunia Kedua, tapi mundur di Indonesia. Saya mendapatkan ceramah dari salah seorang penulis, ya, sejarawan, yaitu Profesor Ahmad Suryaningrat, ya, orang Bandung. Ada itu Api Sejarah. Dia menulis, dia ada ceramahnya di YouTube. Ya, waktu Soekarno diminta membacakan proklamasi itu dia takut. Karena dia tahu konsekuensinya, akan dibumi hanguskan seperti Jepang. Ya, tapi Soekarno minta nasihat para ulama sekitarnya, lalu sudah Pak, bacakan proklamasi itu. Ya ini Allahu a'lam, saya hanya mengutip dari beliau. Jadi inilah yang generasi ini harus bersyukur, ya, mempunyai para pejuang seperti itu. Ya. Dan nanti kita masuk ke Islam di orde lama, ya, kembali Islam pasca merdeka, ya, lalu masuk kepada orde lama. Mungkin ada yang belum tahu, ini lahir yang muda-muda. Orde lama adalah orde di mana Soekarno memimpin. Soekarno itu pernah menyematkan
kan dirinya presiden seumur hidup, ya bapaknya Megawati Soekarno Putri, ya begitu. Dan ini beliau menulis buku banyak sekali tentang Islam, tebal-tebal. Saya pernah baca itu bukunya. Dan ini periode Orde Lama ini kontroversi juga dalam hal perjuangan. Ya, umat Islam alhamdulillah tetap mendampingi kemerdekaan, ya bahkan banyak berkorban, ya dengan meninggalkan Piagam Jakarta itu rela mereka mencoret, ya yang disarankan oleh yang lain begitu. Nah, Pak moderator gimana, lanjut atau ada pertanyaan? Silakan kalau mau ada tanya jawab sambil jalan saja. Jika sudah ada pertanyaan. Ya, itu Orde Baru sampai situ aja. Orde Baru adalah ordenya Soekarno, di mana Islam ya, sebagai salah satu aset bangsa, ya kaum Muslim setelah berjuang mereka menduduki porsi kepemimpinan. Makanya bersabar jika mungkin mendapatkan pemimpin yang masih belum ya adil 100% istilahnya memahami Islam. Karena ini proses, kita dijajah lama sekali. Ya, jadi bersabar dalam menegakkan Islam. Hukum-hukum juga ya masih bercampur aduk. Ya, masih ada KUHP, peninggalan Belanda masih ada di situ. Ini proses yang panjang, ini perlu perjuangan. Ya, mayoritas umat Islam harus bersabar, tidak boleh memberontak, tidak boleh berjihad melawan pemerintahan yang sah, ini nggak benar. Ya, begitu. Bersabarlah. Ya, begitu. Lalu Orde Baru. Kita masuk perkembangan Islam di Orde Baru, yaitu Orde Baru maksudnya apa? Orde peralihan dari Soekarno ke Soeharto. Ya. Orde Baru, orde di mana pimpinan Soeharto. Ya, beliau adalah militer. Kalau Soekarno dulu ya orator, politikus, teknisi. Beliau insinyur, lulusan ITB. Ya, anak murid Hos Cokro Aminoto. Hos Cokro Aminoto. Murid Hos Cokro Aminoto ada 3. 1 Soekarno, 2 Kartosuwiryo. Yang satu lagi saya lupa itu yang lainnya ke nasional atau komunis. Soekarno nasionalis, Kartosuwiryo Islamis, begitu. Itu murid tempat jumpa, makanya waktu Kartosuwiryo dieksekusi ya Soekarno nangis. Nah, sekarang Soeharto adalah murid atau pejuang yang di bawah pimpinan Jenderal Sudirman. Ya, beliau ya kontroversi juga tentang benarkah itu nggak penting, yang penting beliau berkuasa dan memimpin, ya begitu. Beliau mempunyai konsep repelita dan lain. Islam di sini ya mungkin yang hidup di zaman saya hidup waktu saya muda 1980-an itu ada memang tekanan-tekanan. Makanya ada pergolakan Tanjung Priok, jilbab dulu dilarang oleh Daud Yusuf. Namanya Daud Yusuf, tapi sangat-sangat liberalis, sangat-sangat anti-Islam. Sehingga pakai jilbab dilarang. Sampai 300 ya, pelajar yang berada di sekolah negeri dikeluarkan. Begitu, karena pakai jilbab. Nah, ini sangat aneh. Dan perubahan libur, puasa dulu tidak libur. Dan perubahan tahun. Ya, perubahan tahun ajaran. Ya, yang dulu kita ikut Januari, terus berubah menjadi ya sekarang ini. Begitu. Ya, ini Daud Yusuf. Intinya di bawah Soeharto. Dalam Soeharto ini pergolakan Islam masih berjuang terus. Ya, ada yang oposisi, ada yang membuat partai politik. Ya, dulu zaman Soeharto ini ya saya nggak akan bicara di sini. Saya pendekatannya, approach-nya experience, pengalaman. Di mana tahun 1980-an ya saya hidup waktu remaja, ya waktu STM, SLA dan kuliah tingkat 1, tingkat 2. Memang susah mencari buku-buku, kitab-kitab yang Quran, yang sunnah begitu. Ya,
kebanyakan berbau politik, ya. Sampailah dulu kitab-kitab yang sekarang saya baru tahu bahwa dari dulu saya baca, yaitu Hasan, nanti kita akan singgung sedikit kalau ada waktu tentang biografi mereka. Kitab Hasan, ya, Persis, terus Hasbiah Siddiqi, ya, ini era-era yang saya kenal, era-era di mana saya belajar ya, dengan para senior saya di HMI, yaitu banyaklah sekarang udah jadi menteri, ada yang keluar lagi, jadi begitu banyak. Begitu. Sempat saya menghadiri acara HMI Muhammad Rum, ya, di Rawamangun, ceramah tentang Pancasila, ya. Mahasiswa banyak bertanya, hampir kita nggak boleh masuk karena saya masih SL pada saat itu. Tapi di situ dijelaskan tentang era pada saat itu Pancasila memang kesepakatan, ya, kesepakatan umat Islam. Jadi kita udah terima saja, ya, begitu. Yang penting adalah jangan sampai Pancasila dijadikan untuk memukul, terutama memukul umat Islam. Tahu ajaran Islam tidak boleh. Ya, Pancasila ini kesepakatan bersama untuk hidup rukun dan damai, ya, begitu. Dan pada era Soeharto ini memang terjadi pertumpahan darah seperti Tanjung Priok, ya, banyaknya orang-orang yang mati. Jadi karena adanya faktor kesalahpahaman atau memang ada dai-dai yang memang ke arah sana. Saya tidak menyalahkan. Saya dulu sempat anti Soeharto juga pada saat itu, ya, karena kefahaman saya seperti itu dulu. Setelah saya tobat, ya, pada saat itu begitu. Memang pemuda dulu banyak ngajinya seperti itu, ya, ke arah politik, karena buku-buku yang diterjemahkan kebanyakan buku-buku yang ke arah situ, ya. Kita perlu akui itu, ya. Saya baca waktu itu buku-buku seperti itu, ya, Said Kutub, Hasan Albana dan lain-lain, ya, mau nggak mau, Said Hawa, ya, buku terjemahannya, ya, begitu. Jadi dakwah pada saat itu, ya, belum dikenal tuh yang namanya dakwah salafi, Quran dan Sunnah ala manhaj salafus saleh, belum dikenal. Ya, sedikit sekali maksudnya. Ya, mungkin saya pribadi di Jakarta, Libya sudah ada pada saat itu. Gitu. Nah, ini sampai kita masuk ke era reformasi. Sekarang ini kita zaman, ya, setelah reformasi dan beberapa presiden sudah. Alhamdulillah, ya, saya ke Australia tahun 1985. Jadi era keruntuhan atau era awal yang masih kuatnya Soeharto. Nah, saya ke Australia. Dan di Australia 17 tahun, jadi kehilangan, ada gap, ya. Tapi sejarah itu bisa dibaca. Dan saya pulang balik beberapa kali, ya, sampailah reformasi, saya di sini, ya. Setelah Soeharto runtuh, saya balik tahun 2003. Ya, makanya kita bicara sekarang era reformasi dari Habibie, ya, Presiden Habibie dan lain-lain. Nah, Islam berkembang terus, ya, saya lihat, alhamdulillah. Ya, apa tuh? Ada pertanyaan? Ustaz Jazil? Apa, Ustaz? Tinggal 5 menit lagi waktunya, Ustaz. Ya. Oke. Siap. Nanti ada Tinggal 5 menit lagi. pertanyaan, Ustaz. Belum ada pertanyaan? Apa, sudah ada yang masuk? Ya, silakan. Gak apa-apa, langsung aja yang Baik. ada pertanyaan. Bismillah, terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz. Saat ini Islam sangat berkembang pesat di dunia barat. Tetapi setelah ditelusuri ternyata tidak seluruhnya Sunni, melainkan separuhnya lagi Syiah. Tetapi karena dunia belum bisa membedakan, dan Syiah juga sepertinya nyaman bersembunyi di balik nama Muslim, bagaimana pandangan Ustadz mengenai hal ini? Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Betul, Ustadz. Ya. Ya, memang Syiah selalu merongrong. Merongrong sejak zaman dahulu,
Ya, hancurnya Andalusia ada peran Syiah di situ. Hancurnya ya Mekah waktu sampai dicurinya Hajar Aswad, Syiah berperan di situ. Ya memang Syiah seperti itu. Benalu dia. Dia pakai baju Islam tapi dia memusuhi Islam. Bahkan dia membunuh Sunni. Jadi perkembangan Islam juga seperti itu. Kita bilang perkembangan Islam, ya tapi Syiah ada dalamnya. Ya nggak apa-apa. Makanya kita umat Islam yang jeli, ya, yang berfaham salafus saleh ahlus sunnah wal jamaah Sunni. Nah, alaman salafus saleh tidak silau dengan statistik, ya itu, ya kita lihat nyataan. Kalau yang Syiah ya Syiah, kita nggak anggap Islam kalau dia mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, walaupun dia menambah persentase jumlah, ya karena orang kafir, orang barat tidak paham ini, mereka menganggap itu Islam. Dan juga kan memang ulama juga memilah-milih. Ya Syiah ini Syiah yang gulat, ya pimpinan-pimpinannya kafir, tapi orang-orang awamnya nggak paham, ya insya Allah ada uzur bil jahil, ya itu urusan ulama itu, ya begitu. Jadi ya kita tidak perlu menyelidiki satu persatu, tapi kita cukup berbahagia dengan Islam saja, ya. Kalau kita mau selidiki lagi seperti saya di Australia, ya ada seorang ibu mau ngirim anaknya ke Australia, ke Brisbane, dia nasihatin begini, Ustaz, anak saya mau ke Brisbane. Dia bilang hati-hati Bu, di situ ada Syiah. Saya pernah sholat di masjid Queensland University kalau nggak salah, habis ngasih kajian bersama Ustaz Abdurrahman Allahyarham. Ya di situ ada pelajar yang membawa batu itu, batu Karbala. Ya, kalau sholat ada gitu, dikumpulin di leger di sela-sela masjid. Ya kita buangin itu. Ya mereka taruh lagi, kita buangin itu. Ya itu perjuangan. Ya begitu. Tapi memang orang yang baru masuk Islam tidak paham. Mereka menganggap Islam saja. Seperti misalkan saudara perempuannya Tony Blair. Ya dia masuk Islam, ya dia mungkin kena Syiah. Yang jelas hidayah dari Allah, ya kita berdoa pada Allah agar orang masuk Islam masuk ke Islam Sunni ala manhaj salafus saleh, ya. Dan itu memang mahal itu. Ya sudah masuk, sudah keluar dari lubang buaya, ya, masuk lubang macan, istilahnya seperti itu. Kalau orang keluar dari agamanya yang lama, masuknya ke Syiah, mirip-mirip. Apalagi kalau sudah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah, ya, Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Silakan, jika ada pertanyaan lagi. Sambil nunggu pertanyaan lain, ya kita langsung saja masuk kepada dakwah di Australia. Itu saya datang 1985, saya masuk ke Darwin. Alhamdulillah Darwin setelah saya search, ya dulu ada Islamic Center saja. Dulu imamnya Hafiz Abdul Azhari, ya Azhari, Abdul Qudus Al-Zari. Saya jadi asisten yang ngajar di sana. Ya, beliau Hafiz Quran dari India, ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada sekolahan di sana. Lalu saya pindah ke Brisbane, di sana ada Islamic Center di Brisbane, Cooper's Plain dekat Sunnybank. Ya, imamnya itu rahimullah orang Pakistan. Ya, alhamdulillah dakwah pesat di sana. Walaupun mungkin masih gabungan, ya. Ada yang tadi saya bilang tuh, ada yang Sunni, nanti ada Sunninya, ada yang Haroki, ya. Salafi pada saat itu mungkin saya belum kenal, ya. Tidak begitu banyak yang berada berdasarkan Sunni ala manhaj salafus saleh. Lalu saya pindah ke Melbourne. Di Melbourne kita jumpa juga, ya. Di Melbourne karena kota besar ada suburb, yaitu mungkin kecamatan atau kabupaten, kecamatan mungkin itu seluruhnya Muslim, Preston dan lain-lain. Ada beberapa daerah itu. Sehingga jilbab itu biasa. Wanita pakai jilbab itu biasa. Bahkan orang-orang bule takut ke situ karena nggak pakai jilbab. Ya, begitu. Itu kadang itu udah mengelompok sendiri. Preston namanya. Masjid juga lumayan. Ada beberapa tempat. Dan berapa masjid di Melbourne
Ya, saya di Footscray waktu itu karena kuliah saya di Footscray, Victoria University itu ada di Footscray, daerah Footscray. Ya, beberapa tahun di situ. Di itu ada masjid yang memang umat Islam beli ya dari gereja. Biasa kita beli gereja karena gereja sepi. Kembali ke Darwin, waktu di Darwin pun begitu. Ya, kita mempunyai Islamic Center di Vanderlyn Drive, ya. Di sebelah kita tanah kosong. Begitu Islamic Center jadi tiap Jumat penuh, lalu sebelahnya tahu ada gereja dibangun. Dan setiap saya lewat, karena rumah saya dekat, saya nggak pakai kendaraan, belum ada kendaraan, saya jalan kaki, ya harus melalui gereja itu. Setiap saya mau ke masjid, karena saya ngajar waktu itu, jadi asisten imam, ngajar Al-Quran, dicegat oleh pastor, suruh mampir. Saya bilang, saya orang Islam, itu masjid saya. Mampirlah 5 menit, 10 menit, kita ngobrol. Bilang, oh tidak, saya tidak mau. Ya, mereka itu sepi sekali, padahal gerejanya besar. Padahal di gereja itu udah ada disediain makan, musik, sampai lompat-lompatan itu pendetanya sampai nyanyi. Ini sepi tetap. Nah kita alhamdulillah Jumat, no. Ya itu mereka agak sedih atau gimana saya nggak tahu. Sampai manggil saya, silahkan mampir kita ngobrol di gereja. Oh tidak, saya masjid saya itu. Nah begitulah. Inilah Islam. Ya di Brisbane ya saya jumpa mualaf banyak. Ya, ada guru silat, ya, orang bule, saya lupa namanya, ya istrinya masuk Islam. Dia guru silat. Ada satu cabang silat di sana. Saya ikut belajar silat di sana. Dia orang bule, ya masuk Islam dan banyak. Lalu pindahlah saya ke Sydney, dari Melbourne ke Sydney. Di Sydney saya alhamdulillah bersama ikhwan-ikhwan di sana membangun masjid. Beli gereja langsung kita bangun. Ya di DY West, agak sedikit ya barat dari Sydney. Di Lakemba itu suatu tempat yang mana mayoritas tuh penduduknya Islam dari Lebanon, Turki, campuran tuh. Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, campur situ. Dan itu juga seperti kota Islam, tulisan Arab banyak di situ, restoran Arab banyak di situ, dan banyak mualaf, alhamdulillah. Kalau mualaf pengen nyaman, mereka tinggal di situ, begitu. Dan mualaf dikenal dengan revert, ya, tapi secara umum convert itu berubah, revert kembali. Mereka senang dipanggil kembali fitrah, kembali kepada Islam, karena dulu mereka lahir belum mauludin yuladu alal fitrah. Ya, setiap anak lahir dalam keadaan Islam, mereka kembali Islam. Ya, bukan merubah, convert merubah. Ya begitu. Mereka senang dipanggil itu. Dan juga lalu pindah ke Perth. Ya di Perth ya banyak aktivitas di sana. Alhamdulillah ngajar juga di sekolah Islam Al Hidayah Islamic School. Ya ngajar Islamic Studies, yaitu hafalan, ya terus fikih, akhlak, ibadah begitu ya. Dan ini mualafnya sampai sedang belajar Iqra, ya. Kita punya aktivitas alhamdulillah dan diakui. Ya. Jadi berbanggalah jadi umat Islam. Ya. Karena ini agama yang diakui oleh Allah. Allah ridha. Ya. Allah ridha terhadap agama ini dan benar-benar telah sebar baik ke pelosok, ya, kampung-kampung, pulau-pulau kecil yang hanya bisa ditempuh dengan sampan atau kapal laut, ya, di situ ada Islam. Ya, atau di negeri-negeri barat tadi, ya, atau di seperti Australia. Australia itu tetangga kita. Yang pertama masuk ke Australia, ya, orang aborigin dulu dalam sejarah secara umum Australia itu satu dengan Irian, dengan Papua. Terjadi ledakan atau terjadi banjir, dan lalu pisah. Seperti Jawa dulu satu dengan Sumatera. Makanya setelah saya ke Merauke, saya dapat itu alam Papua sama, mirip ya dengan Australia. Ada sarang termite itu, rayap segunung itu sama di Australia seperti itu.
pohon-pohonnya eukaliptus, pohon-pohon itu minyak kayu putih, ya hewan-hewannya juga. Dan yang pertama yang pertama berinteraksi, aborigin itu berinteraksi dengan orang Makassar itu abad ke-8. Sedangkan Captain Cook tuh James Cook yang datang ke Harbour Bridge tuh ke Sydney itu tahun berapa? 15 berapa? Ya jadi orang Islam dulu yang kenal. Dan alhamdulillah orang Islam nggak ngakui Australia itu bagian dari negara kita. Alhamdulillah karena kita nggak menjajah. Ya, kita berinteraksi. Jadi saya pernah jumpa di Darwin ahli yang sedang menyelidiki hubungan Makassar dengan penduduk Northern Territory, ya, penduduk Darwin, yaitu adanya perkawinan antara orang Makassar, karena Makassar ini terkenal pelaut, sampailah mereka ke Darwin. Dan juga yang saya heran nggak tahu ya, di Perth, saya pernah hijrah dari Sydney ke Perth, di pinggir pantai Perth, Western Australia tuh, Australia Barat, ada satu daerah namanya Madura, ya. Allah alam sejarahnya saya belum selidiki kenapa namanya Madura. Jadi Australia itu adalah tetangga kita yang perlu kita perhatikan, ya. Dan Muslim sudah mulai banyak dan banyak. Kenapa? Saya bicarakan Australia? Satu, saya pernah tinggal di sana, dan dua, dakwah Islam di sana sangat pesat, terutama dakwah salaf, ya, ala manhaj salafus saleh. Karena banyak lulusan Madinah, banyak muridnya Albani, ya rahimahullah, ya banyak muridnya Utsaimin, Syekh Utsaimin, ya Syekh Bimbas, ya duduk di sana, ya, dan berdakwah dan memperkenalkan Quran dan Sunnah yang alam, ya istilahnya Islam Sunni, ya. Jadi tidak benar juga bahwa pastinya kalau jumlah perkembangan pesat pasti ada Syiah, tidak, ya. Syiah itu sedikit sekali dan saya lihat di Australia sangat sedikit, dan kita memang dia punya masjid juga ada, ya resmi masjid Syiah, ya kita tidak sholat di situ, ya kita nasihatin jangan sholat di situ, begitu. Wallahu alam. Berapa menit lagi Bapak moderator Ustaz Jazil? Jika ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada boleh disimpulkan. Sudah ada yang masuk pertanyaan, Ustaz? Ya, silakan. Ada satu pertanyaan. Bismillah, Ustadz, apakah seorang jamaah yang biasa-biasa saja perlu ikut andil juga untuk berdakwah di luar Indonesia? Kira-kira seperti apa bentuk dakwahnya? Syukron. Ya, orang biasa-biasa saja, mungkin orang awam maksudnya, ya. Dakwah ini sebagaimana ayatnya tadi dalam pembukaan itu memerlukan perangkat keilmuan, ya, itu tidak semua orang terkena dakwah wajib, ya, gitu. Karena apa? Dakwah bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Kalau memang nggak ada, ya kita ini tinggal di suatu daerah yang nggak ada sama sekali Muslim kecuali kita yang paham, ya kita fardu ain itu wajib mendakwahkan semampu kita, ya. Balighul anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, tapi kefahamannya benar ayat ini, ya. Tidak boleh ayatnya paham kita sebarkan. Kalau nggak paham kita nggak dakwah nggak apa-apa, diangkat. Jangan takalluf, jangan membebani diri, ya. Karena kalau kita tidak paham tidak ada kewajiban. Kenapa? Al ilmu qabla al-qaul wal amal, ya. Ilmu itu sebelum qaul, ucapan dan amal. Dakwah itu penuh ucapan dan amal. Kalau kita tidak paham jangan, ya. Kasih orang yang lebih paham atau kita sampaikan sesuai, ya, misalkan beli buku kecil, ya, buku saku, misalkan mau menjelaskan tentang sholat, ya kita nggak paham ilmu sholat secara benar, secara Quran dan Sunnah, ya kita belikan buku saku, ini sampaikan. Nah, ini bisa sarana wasilah dakwah juga. Nggak harus duduk seperti saya ini ngobrol ngomong kasih ceramah, tidak. Ya dakwah ini boleh fleksibel, ya boleh berbentuk
uh, apa tindak tanduk, yaitu akhlakul karimah, contoh uswatun hasanah. Kita amalkan yang kita paham, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau kaul mungkin nggak bisa, dengan amalan. Ya betapa banyak ya dakwah dengan amalan itu justru banyak menarik ya orang-orang non Islam di Australia. Ya contohnya ada seorang yang ngaji sama saya di sana dulu. Dia masuk Islam gara-gara sering beli garasel. Garasel itu barang bekas dijual setiap rumah yang barangnya kebanyakan, ya daripada dibuang bisa jadi dia $1 50 sen. Ya, itu garasi ya, kayak gudang. Lalu buka, nah, datanglah orang ini ya, dia yang jual orang Islam jual. Dia terima, dia heran karena teman saya ini sebelum Islam dia sering bawa Islamnya agama teroris dan lain-lain. Coba ikhwan ini yang jualan ini dia nggak dakwah, nggak ngomong, teman nyediain teh, kalau yang datang mau jadi nggak jadi silahkan Pak, kalau mau ngeteh di sini ya. Itu intinya seperti itulah, baik sekali. Lalu dibilang kok beda sekali yang dia tonton di televisi, berita-berita ya, pemboman Islam ini tuh teroris radikal, tapi dia lihat penjual ini, dia tanya kamu orang apa, saya orang Islam. Dia masuk Islam ya, dan nikah dengan orang Singapura. Artinya dia berdakwah, itu penjual. Maka yang paling bagus adalah dakwah bil hal, dakwah dengan uswatun hasanah, apa yang kita mampu. Kita sholat ya yang benar. Ya, seorang dai nggak harus dai benar-benar duat yang training. Ada dai yang begitu, tapi ada yang orang awam bisa jadi dai ya, jangan takaluf, jangan berlebihan ya, semampunya saja. Ya, kalau yang berilmu kena tuh, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, ya itu kena. Allahu a'lam. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Jazakumullah khairan, Ustaz. Mungkin Ya. ada yang mau bertanya secara langsung kepada Ustaz Abdul Rahim, dipersilahkan jemaah hadir. Ya silakan. Kalau ada pertanyaan. Mungkin kalau tidak ada yang ingin tanya langsung, ada satu via chat. Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz, terkait penyebaran Islam di Indonesia oleh Wali Songo melalui media wayang dan menjadi perselisihan saat ini karena ada seorang Ustaz salaf yang menyebut wayang haram, sehingga memunculkan berbagai sikap masyarakat awam yang menjelekkan dakwah salaf. Bagaimana seharusnya kita bersikap, Ustaz? Syukran. Ya ini hal yang perlu disikapi dengan hati yang dingin. Ya, dengan mendahulukan husnuzon, bersangka baik. Ya, tidak mencari celah-celah. Ya, seperti memancing di air keruh, tidak seperti itu. Karena memang sesuatu yang karya manusia itu boleh dikritisi. Apa saja karya manusia tidak sempurna, karena manusia tidak sempurna. Al insanu mahalul khata wa nisya. Manusia, kalau menurut pandangan Islam, manusia ini tempatnya kesalahan dan lupa, alpa. Ya, boleh jadi sesuatu itu bagus pada saat zamannya, ya, tapi karena itu karya manusia, istilahnya dimakan zaman, jadi tidak tepat lagi. Makanya dikritisi, ya, harus berlapang dada, kecuali itu wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Ya, Islam mengajarkan umatnya untuk yang Quran dan Sunnah mutlak, tidak boleh dikritisi. Tidak, akalnya harus digunakan dalam rangka memahami Quran dan Sunnah. Kalau produk-produk manusia apa saja boleh dikritisi dan harus berlapang dada. Ya, apa saja, saya nggak nyebut itu wayang begini, saya nggak mau jawab itu. Ya, karena sudah banyak juga yang jawab. Ya, ada itu
Gus Baha, Gus Baha ya, itu saya belum lihat videonya, bahkan mengangkat tentang salah satu empu atau salah satu wali ya tidak setuju dengan wayang. Ya seharusnya para penceramah hati-hati dalam bab ini. Hadirkan aja ini wali ini tidak setuju dengan wayang atau perdebatan tentang wayang pada zamannya. Ya, begitu. Wallahu alam. Jadi ya, kita hal ini sudah ke ranah hukum ya, kita pun tidak mau masuk ke dalamnya. Lebih baik kita apa nggak usah ikut campur kebanyakan di situ. Ustadz juga asatidz duat-duat sudah membicarakannya, lebih baik kita menahan diri untuk memberi pendapat. Ya, begitu. Jangan sampai terjadi polemik lagi. Yang jelas Islam ya, memahami selain Quran dan Sunnah pasti ada kelemahan. Ya. Selain Al-Quran dan Sunnah, yang Sunnah juga, yang Sahih dan Hasan. Ya, nanti ada Sahih li ghairi, Hasan li ghairi, terserah itu. Yang Quran dan Sunnah ini tidak ada kelemahan, ya tidak bisa dikritisi, apalagi orang awam mengkritisi dua ini. Selain itu ya terbuka ya, karena unsur budaya adalah dari budidaya manusia, ya sedangkan insan makhluk khata wa nisyan. Ya, manusia itu tempatnya kesalahan dan alpa, ya begitu. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Syukran jazakumullah khairan. Oh, ya. Jika ada yang ingin bertanya langsung silahkan. Mungkin tidak ada ya. Oke, Chat, masih ada lagi? Ya, silakan. Oh, tidak ada pertanyaan? Cukup mungkin, Ustaz. Baik. Berapa menit lagi kita punya sebelum saya Kesimpulan masuk ke mungkin. kesimpulan ya? Kesimpulan. Baik. Kesimpulannya, tersebarnya Islam bukan Al-Quran berjalan-jalan, walaupun itu makhluk itu wahyu Allah. Bukan kitab-kitab hadis itu berterbangan, ya walaupun itu kumpulan dari sunnah Rasulullah. Tapi Al-Quran ini dibawa oleh para duat, ya yang dikenal di Indonesia, duat-duat ya, dai, ulama, yaitu siapa? Salah satunya adalah Syekh Ahmad Surkati. Syekh Ahmad Surkati ini alim alamah bahkan, ya pendiri Al-Irsyad. Ini dia berjuang dengan banyak fitnah dan lain-lain. Murid-muridnya itu Hasan nanti, M. Nasir, Profesor Rashidi dan lain-lain. Inilah dakwah di Jawa ya terutama. Kalau sebelum itu di Imam Bonjol dan lain-lain itu ulama-ulama yang belajar di Saudi. Ya, begitu. Dan juga Hasan. Ini masing-masing sudah ada biografinya. Tolong kalau ada kesempatan di search itu, tapi yang benar ya. Syekh Ahmad Surkati. Terus Hasan. Hasan banyak bukunya saya baca. Ya kita pedoman sholat, soal jawab dan lain-lain. Nah inilah hasil mereka kita masih dapat rasakan sampai sekarang dan ya insya Allah akan datang. Juga Kiai Haji Munawar Khalil. Buku-bukunya banyak juga. Munawar Khalil itu sejarah Nabi dia mengarang. Ada beberapa karangan-karangan kecil. Ya, tapi anak-anak sekarang mungkin nggak kenal siapa tuh Kiai Haji Munawar Khalil. Dan mereka berfaham ahlu sunnah wal jamaah ala manhaj salafus saleh. Ya Hasan ada perdebatan, tapi Quran sunnah saja. Ya mungkin ada yang menyatakan dia berfaham Az-Zahiri, Abu Daud Az-Zahiri. Gitu. Munawar Khalil bagus sekali buku-bukunya. Silahkan dibaca. Muridnya Surkati juga Ahmad Surkati adalah Hasbi As-Siddiqi. Kitabnya banyak. Ya, belum kitabnya terkenal sekali. Pedoman zakat, pedoman sholat, ya tentang muhtal hadis dan lain. Silakan. Itu ulama-ulama yang berjasa membawa keilmuan, mempertahankan keilmuan, ya dan berhidup bersahaja ya, di kalangan orang-orang awam. Gitu. Dan juga Mahmud Yunus. Mahmud Yunus salah satu ulama Padang. Bahkan beliau termasuk orang yang menandatangani berdirinya Universitas Madinah.
Ya, beliau dihormati dunia internasional. Ya, kitabnya ada itu, Tafsir Mahmud Yunus. Nah, terjemahan bukan tafsir, terjemahan Mahmud Yunus. Nah, inilah ya para pejuang ya, yang membawa Islam, mempertahankan Islam dengan ilmu, dan karya-karya mereka masih bisa dapat kita amalkan, pelajari. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya balik ke Australia 2003, saya lihat perkembangan dakwah Quran dan Sunnah sangat pesat dengan ulama-ulama, dengan doktor-doktor, ya LC yang mumpuni bahasa Arab, dan bahkan mereka siap ya membimbing generasi selanjutnya. Ya, fitnah pasti datang. Ya, fitnah baik dari hasad kaum muslimin atau dari kebencian kaum kafir, ya musuh Islam. Ya kita hadapi. Ya bersabar diri, terus berjuang ya sampai Allah takdirkan usia kita ya sudah sebentar aja perjuangan ini. Ya, dan kita nggak harus melihat hasil perjuangan kita. Ya, gitu. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ya, wa kafa billahi syahida. Waladzi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang arsala rasulahu, yang mengutus utusannya bil huda wa dinil haq. Bil huda dengan ilmu, wa dinil haq dengan amal. Liyuzhirahu 'ala dini kulli, untuk dimenangkan, ditampakkan dari din, ya adian, din yang lain, apapun din itu pasti kalah. Ya, wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah sebagai saksi. Kita mungkin nggak menyaksikan karena usia kita yang pendek. Ya, Allah nggak pernah menjanjikan selagi kamu hidup Islam menang. Tidak harus kayak gitu. Selagi kamu hidup Islam ini, ya, dan kita juga jangan istijab. Ya kita ingin cepat berjuang karena ingin melihat hasilnya. Tidak boleh seperti itu. Dakwah saja, berjalan saja. Kalau mampu bikin pondok, mampu silahkan. Bikin yayasan, silahkan. Ya berjuang saja. Yang menentukan Allah, yang menyaksikan Allah. Ya kemudian orang beriman akan menyaksikan. Fulan bin Fulan seperti ini. Orang yang sudah meninggal, tapi kita masih bisa baca biografinya. Hasan, ya Ahmad Serkati, dan hasilnya banyak. Al-Irsyad, ulama-ulama Indonesia itu. Kita lihat tuh hasil-hasilnya. Ya begitu, jangan menyerah, jangan takut dengan cobaan. Ya, kita hadapi dengan sabar, pasti cobaan itu datang. Ya, gitu. Walaupun secantik-cantiknya kita mengemas, kalau Allah takdirkan sudah pasrah. Ya, yang penting ikhtiar. Tadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan kata yang lembut dan lain-lain, ya mencari asbab selamat dalam berdakwah. Wallahu a'lam. Silakan ditutup Ustaz Jazil. Baik, alhamdulillah. Usai sudah acara kajian pada malam hari ini, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Abdurrahim Ayyub hafizahullah ta'ala atas apa yang sudah beliau sampaikan yang berkaitan dengan perkembangan Islam di Indonesia dan di Australia. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan yang tidak terhitung kepada antum, dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para penanya dan juga para hadirin yang sudah mengikuti acara kajian pada malam hari ini. Semoga bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan dari apa yang sudah Ustadz sampaikan. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kami selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.